Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita taruh hati kita di mezbah Tuhan, dan rasa syukur kita akan naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kita merindukan Tuhan saat ini, dan kita katakan satu hal yang ku rindu, untuk kita tinggal di dalam Tuhan dan dekat dengan Dia, dan kita menikmati hadiratnya dengan segenap hati kita. Katakan dengan segenap hati, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan senang hati, dengan
Tetapi kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan saat ini Tuhan kami merasakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami memuji Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang selalu ada untuk kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dapat berdoa dan mengucap syukur yang percaya, katakan sama-sama amin. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang besar. Dan bersama dengan kebenaran firman kita akan terus naik terbang dengan kekuatan sayap iman kita. Amin saudara. Semua boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang mengejutkan kita pada akhir-akhir ini. Karena ini udah akhir zaman saudara. Tetapi bersama dengan Tuhan kita aman di tangannya. Kita akan katakan bukan terbang dengan sayap iman kita. Glory haleluya. Hallelujah.
kita. Karena di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang bisa memberikan janji yang pasti buat kita. Dunia tambah lama tambah jahat, saudara. Kita tidak bisa mengharapkan apa-apa dari dunia ini. Tetapi di dalam Tuhan kita aman di dalam Dia, karena Dialah kebenaran itu sendiri. Kita akan katakan bahwa Dia adalah Allah yang setia, Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Orang yang kita kasih bisa saja meninggalkan kita, tetapi sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami hendak bersyukur senantiasa kepada-Mu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan Engkau Allah yang selalu menepati janji. Tidak ada yang dapat menjamin kehidupan kami selain daripada Tuhan sendiri. Karena Engkau Bapa yang kekal, yang mengasihi kami dan kasih-Mu yang besar. Glory, haleluya, syukur.
Glory haleluya, syukur haleluya, glory haleluya, syukur haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami puji Engkau. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena karya-Mu yang agung buat setiap kami. Dan kali ini kami berdoa untuk generasi yang sudah Tuhan persiapkan untuk melanjutkan pergerakan-pergerakan Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dinamika. Mari Bapa, urapi hamba-Mu agar dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, yang menjadi kerinduan Tuhan, agar supaya generasi muda menjadi bangkit dan menerangi dunia ini, melakukan terobosan-terobosan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mempersiapkan hati kami. Setiap yang dengar, yang mau dengar firman Tuhan ini, biarlah kami semuanya bangkit dan mempersiapkan jalan buat Tuhan, buat generasi penerus, buat anak-anak muda yang akan dipakai oleh Tuhan, yang akan mengerjakan hal-hal yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami semua, dimanapun kami berada. Minyak Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, membuka hati kami untuk mengerti kebenaran firman. Kami siap, kami buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara? Saya berharap tetap penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Tidak ada hal apapun yang membuat saudara putus asa dan patah semangat. Hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara semuanya untuk bersama-sama memahami tentang hati Tuhan terhadap anak-anak muda. Tuhan rindu anak-anak muda bangkit menjadi generasi yang cemerlang, generasi yang dibangkitkan oleh Tuhan, generasi yang membangkitkan pergerakan-pergerakan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Karena itu saya mengajak saudara untuk bersama-sama memahami bagaimana firman Tuhan berbicara tentang hal ini. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin yang sudah sepuh-sepuh, mari kita berdoa buat generasi yang akan datang, generasi penerus kita, anak-anak muda yang akan dibangkitkan oleh Tuhan. Di rumah-rumah tangga, anak-anak muda yang berdiam diri, ayo siap bangkit, siap berdiri tegak buat Tuhan, menjadi prajurit Kristus.
Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin mengajak saudara semuanya membaca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu pada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak, Ibu, Saudara, Rasul Paulus sedang berbicara tentang anak muda yang bernama Timotius. Timotius ini adalah murid Paulus, dididik, dilatih dalam pelayanan. Kemudian Timotius mulai melayani, dan Rasul Paulus berpesan kepada anak muda ini. Dia berkata, "Hai anak muda, aku sudah ajar engkau, aku sudah didik engkau, aku sudah latih engkau untuk melayani. Sekarang berikutnya, engkau juga harus mengajar, melatih anak-anak muda yang lain, supaya mereka menjadi terlatih. Cari orang-orang yang bisa dipercaya dan yang juga cakap mengajar orang lain, supaya mereka melanjutkan pekerjaan Tuhan, melanjutkan misi pemberitaan Injil, melanjutkan kasih karunia keselamatan yang Yesus berikan kepada setiap orang yang percaya." Ini adalah misi buat anak-anak muda. Kegeraan-kegeraan besar di dunia ini sering dimulai dari anak-anak muda. Kegeraan-kegeraan yang besar di dunia ini banyak kali dilakukan oleh anak-anak muda, dan terjadi di mana-mana. Tuhan sedang bangkitkan anak-anak muda dari level keluarga yang paling kecil, yang mungkin mereka tidak seberapa, yang bagi orang lain mereka terhina, sampai kepada komunitas yang tinggi, level yang tertinggi, orang-orang yang terhormat. Allah sedang mengerjakan pekerjaannya untuk mencapai tujuannya. Tuhan sedang pakai semua orang yang siap untuk dipakai. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, biarlah kegerakan ini terjadi untuk supaya anak-anak muda mulai bangkit. Dan Paulus mengerti hal ini. Dia berikan kesempatan kepada Timotius, anak muda, untuk supaya dia bangkit dan mulai memuridkan orang lain, mulai membangkitkan orang lain, mengajar orang lain, agar supaya mereka menjadi terlatih, terdidik, dan punya iman yang kuat, yang kokoh, yang tidak dapat digoncangkan oleh hal apapun. Berapa banyak kita dengar anak-anak muda yang rapuh, anak-anak muda yang begitu kena masalah sedikit sudah sangat cengeng, rapuh sekali. Dan bagi kita mungkin kita tertawakan mereka. Kita berkata, "Apa kamu itu? Masih kuat, masih muda. Seharusnya engkau lari jauh. Tapi kenapa engkau demikian?" Kita mungkin berkata demikian. Tapi Yesus sedang berurusan dengan mereka. Allah sedang membuat perkara dengan mereka.
Allah mau bangkitkan orang-orang yang rapuh. Bagaimana mereka bisa mendapatkan hal ini? Bagaimana mereka bisa bangkit? Kalau jika mereka bertemu Yesus secara pribadi. Lalu bagaimana mereka bisa bertemu dengan Yesus secara pribadi? Harus ada orang yang memperkenalkan. Harus ada orang yang membimbing. Harus ada orang yang memuridkan. Dan hari ini Allah sedang memberikan perintah kepada saudara untuk membawa misi, memberitakan Injil kepada mereka, untuk membawa mereka kepada Kristus, untuk memuridkan mereka kepada Kristus, untuk mendidik dan melatih mereka supaya iman mereka kokoh, kuat, dan tidak mudah digoncang oleh hal apapun. Apapun boleh terjadi, situasi yang sulit boleh terjadi, corona boleh menyebar kemana-mana, tapi orang-orang yang berakar di dalam Kristus, ke bawah, di dalam batu karang yang teguh, dia tidak akan goyah, tidak akan dapat digoncangkan. Dan hari ini Allah sedang berurusan dengan semua umat manusia supaya mereka memiliki iman yang kuat, terutama anak-anak muda. Allah ingin supaya anak-anak muda bangkit, mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, agar supaya mereka bergerak dan mereka dipakai oleh Tuhan. Lalu bagaimana sebuah generasi bisa dibangkitkan? Apa yang harus dilakukan? Kita belajar dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Pada bagian yang pertama, ayat yang pertama, firman Tuhan berkata apa? Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh apa? Kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kasih karunia. Hanya oleh kasih karunia kita sekarang hari-hari ini bisa kuat. Orang-orang tua yang sepuh-sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kita telah mengalami banyak hal dalam hidup ini. Kita telah dihempas oleh banyak angin badai, oleh berbagai persoalan. Ada kalanya masa yang lalu kita mungkin merasakan betapa sulitnya hidup. Tapi bagi tiap orang yang percaya, yang hidup bersama dengan Kristus, yang mengalami kasih karunia bersama dengan Kristus, dia telah mengalami bagaimana hidup kuat dan tidak mudah digoncangkan oleh hal apapun. Dan Allah hari ini, kali ini, saat ini, masa ini sedang berurusan dengan anak-anak muda. Kalau engkau adalah salah satu anak muda, engkau sedang dicari oleh Tuhan. Tuhan rindu berurusan dengan saudara. Ada banyak orang yang tanya kepada saya, Pak, kami share, kami ngomong-ngomong. Mereka tanya, Pak Kris, yang disebut anak muda itu yang umurnya berapa? Ada yang berkata, walaupun tua, semangatnya masih muda. Ada yang berkata, oh, lebih kurang umurnya 17-20 tahun. Kami waktu menggodok berbicara tentang anak-anak muda, kami kemudian mulai ngomong satu dengan yang lain. Dan ketika mulai diadakan survei, kemudian yang disebut anak-anak muda diperkirakan lebih kurang 17 tahun sampai 45 tahun lebih kurang. Itu masih tergolong muda, masih di bawah 50. Bahkan banyak pemimpin-pemimpin muda yang di atas 50 masih berjiwa muda, masih punya semangat, masih bergerak, masih terus melanjutkan pekerjaan Tuhan. Mereka masuk ke hutan-hutan, mereka masuk ke desa-desa, mereka naik ke atas gunung, turun ke lembah, menyeberang lautan ke berbagai arah di tempat-tempat yang belum dijamah oleh banyak manusia dan banyak suku-suku yang terbelakang. Mereka masuk ke sana, dan ternyata ketika kemudian mereka ini datang ke sana, lalu sempat kemudian kami bertanya,
Usiamu berapa? 50 tahun. Kemarin sore saya mengikuti sebuah seminar online dan itu disampaikan oleh Ketua Bidang Misi Gereja Bethel Indonesia, namanya Bapak Irwan dari Batam. Dia keliling kemana-mana, ke Papua, ke Maluku, ke Sulawesi, ke Kalimantan, suku-suku terasing di berbagai daerah, baik di dalam Indonesia negeri, di luar negara Indonesia. Dia pergi kemana-mana. Dan kemudian kami bertanya, berapa usia Bapak? Dia katakan 50. Tapi dia berjiwa muda, punya semangat yang tinggi. Dan saya mengenal orang ini waktu kami bertemu pada bulan Februari di Bogor. Dia sampaikan bagaimana Injil diberitakan, bagaimana dia memuridkan suku-suku yang terasing, bagaimana dia menjangkau jiwa-jiwa yang tidak mudah dijangkau, bahkan banyak yang buta huruf. Tapi dia bangkit, dan anak-anak muda yang terasing ini, yang pola pikirnya masih kelihatan demikian lugu, ketika bertemu dengan Yesus, luar biasa. Dan sekarang sedang bangkit generasi yang Allah mau pakai mereka, yaitu generasi muda yang dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan dunia ini melalui apa? Kasih Kristus. Salah satu ciri dari orang-orang muda adalah kekuatannya. Saya ulang lagi, salah satu ciri kekuatan dari orang muda, salah satu ciri orang-orang muda adalah kekuatannya. Kekuatan dalam hal apa? Semangatnya. Ketika dia memiliki sebuah visi, dia ambil misi, dia bergerak, dia lakukan tujuannya, dan dia berkata, aku tidak akan berhenti kalau aku belum mencapainya. Dia penuh dengan semangat. Kenapa? Karena kasih Kristus ada dalam hatinya. Dan kasih Kristus itulah yang ingin dibagikan kepada dunia ini, kepada orang-orang yang tersesat, kepada orang-orang yang terhilang, kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan kemudian orang-orang boleh datang ke sana membawa visi, walaupun jiwanya terancam, keselamatannya terancam, dan mungkin dia menghadapi bahaya maut dan banyak hal lain lagi, tapi dia tidak pernah gentar. Dia nggak takut. Kenapa? Karena kasih Kristus yang diberikan oleh Yesus itu ada dalam hatinya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengajarkan kasih karunia Allah itu menyebabkan sukacita, keberanian, semangat yang terus-menerus tidak pernah padam. Paulus bahkan memerintahkan, jadilah kuat kepada Timotius. Jadilah kuat. Di dalam Mazmurnya, Daud pernah menggambarkan kekuatan anak muda ini laksana kekuatan burung raja wali. Itu dalam Mazmur 103 ayat yang kelima. Anak-anak muda itu seperti burung raja wali. Kenapa Daud berkata demikian? Dia mengenang masa mudanya, dia mengingat masa mudanya, bagaimana sebagai seorang anak muda yang penuh dengan keberanian, yang tidak mudah berhenti walaupun ada tantangan, tidak mudah putus asa. Ketika menghadapi lawan yang begitu kuat, yang lain takut, yang lain khawatir, Daud maju dan berkata, Tuhan beserta dengan aku. Daud menggambarkan anak-anak muda seperti burung raja wali. Kenapa demikian? Burung raja wali adalah satu-satunya burung yang berani menghadapi badai. Burung-burung yang lain takut menghadapi badai, lari, sembunyi, ketakutan.
Tapi Raja Wali ketika ada badai, matanya menatap badai. Dia hadapi badai. Dia gunakan badai naik lebih tinggi. Itu burung Raja Wali. Dan Allah rindu anak-anak muda seperti ini. Seperti burung Raja Wali. Ada badai apapun yang kau hadapi, kau akan berkata, aku siap. Aku adalah seperti burung Raja Wali. Aku akan hadapi itu. Ketika badai datang, aku tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan aku. Kalau ada anak-anak muda seperti ini, maka dia akan mulai berbicara kepada orang lain, mulai tularkan kepada orang lain, mulai mengajar kepada orang lain, mulai membagikan hidupnya kepada orang lain. Untuk apa? Supaya iman mereka juga punya kekuatan seperti Raja Wali. Sehingga apapun boleh terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah waktu di mana Tuhan rindu kebangkitan buat anak-anak muda akan terjadi pada generasi ini. Sekalipun kita melihat situasi begitu sulit, orang berkata, kapan corona akan berakhir? Mereka berkata, kenapa kesulitan ini terjadi? Kenapa ini menghentikan ini, itu dan lain sebagainya. Ada dua hal yang paling dikhawatirkan dalam dunia ini ketika virus corona mulai melanda seluruh dunia. Dua hal ini apa? Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah bidang usaha atau bisnis sedang masuk kehancuran. Ini mulai dikhawatirkan. Tapi di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kita melihat banyak sekali Raja Walinya Tuhan, generasinya Tuhan. Mereka sedang bangkit. Mereka mengubah situasi yang sulit menjadi kemenangan. Seperti Raja Wali, ketika badai datang menghentakkan, menghancurkan, meluluh lantakkan banyak hal, situasi yang begitu sulit. Tapi Raja Wali ini terbang tinggi, dia permainkan badai, dia hadapi badai. Kenapa? Iman seperti Raja Wali. Dan situasi inilah yang menyebabkan hari-hari ini Tuhan sedang bangkitkan generasi Raja Wali. Generasi yang bangkit. Anda akan bergerak, engkau akan bergerak ketika Roh Tuhan menyertai saudara, memenuhi saudara, hingga kepada saudara, dan engkau akan berkata, Tuhan, aku percaya jika Allah beserta dengan aku, siapakah yang dapat melawan aku? Karena kutuk penyakit, kutuk Taurat, kutuk dosa sudah dipatahkan oleh Yesus di atas kayu salib yang membangkitkan iman anak-anak muda. Bapak, Ibu, Saudara, pada ayat yang kedua Paulus berbicara tentang generasi yang memuridkan. Generasi yang memuridkan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Generasi yang memuridkan, generasi yang dibangkitkan oleh Tuhan seperti Raja Wali ini mulai memuridkan orang lain, maka akan dibangun seperti Yeskil pasal 37. Tuhan sedang bangkitkan generasi prajurit Kristus, itu tulang-tulang yang mati, yang berserahan, sedang dihidupkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika hari-hari ini virus corona menakut-nakuti manusia, menakut-nakuti generasi ini, maka mulai banyak generasi muda mulai bergerak untuk apa? Untuk berdoa. Tadi malam saya ikut doa sedunia, diikuti oleh bangsa-bangsa seluruh dunia, dari Belanda, Kanada, Amerika, dari Arab, dari Turki, dari Israel, dari Australia, dari berbagai negara. Dan ketika pertama kali menyampaikan apa yang disampaikan
waktu pembukaan sampai kepada penutup, pemimpin yang menggerakkan sedunia ini anak muda. Anak muda. Saya lihat usianya perkiraan masih lebih kurang 40. Dan saya melihat di dalam jaringan-jaringan itu kita sedang berbicara tentang sebuah pergerakan, berbicara tentang doa, berbicara tentang penginjilan, berbicara tentang bagaimana menjangkau jiwa-jiwa, dan berbicara tentang pemuritan. Ketika kami ngomong, ternyata tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, tokoh-tokoh yang ada di dunia memberikan dukungan. Dukungan untuk apa? Untuk bergerak, untuk mencapai tujuan, untuk memberitakan Injil kepada semua orang, dan terutama memuridkan orang-orang yang harus dimuridkan supaya mereka bangkit dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita lihat ayat ini, Paulus memuridkan Timotius. Timotius melatih orang-orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Dan itu seterusnya multiplikasi dari Paulus muridkan Timotius, Timotius punya murid lagi, muridnya Timotius punya murid lagi, terus dimuridkan. Untuk apa? Supaya generasi ini bangkit, supaya bangkit anak-anak muda dan menjadi berkat bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mata rantai ini tidak akan pernah putus. Tuhan rindu untuk supaya mata rantai pemberitaan Injil, kepemimpinan di dunia ini berjalan dengan baik, supaya tongkat estafet dari generasi tua turun pada anak muda dan terus berlanjut sampai seluruh dunia mendengar berita Injil. Yang ketiga adalah generasi yang melayani, dilatih untuk melayani sesuai dengan karunia, sesuai dengan talentanya. Supaya apa? Tiap orang bergerak, kasih karunia Allah akan pakai tiap orang sesuai dengan kasih karunia-Nya. Dan Pak Timotius memberikan contoh tentang 3 hal, 3 tokoh, 3 golongan: prajurit, olahragawan, petani. Prajurit itu sangat terkenal dengan komando, tongkat komando. Kalau komandan berkata A, seluruh bawahannya akan berkata siap, komandan, laksanakan tugas. Ketika Yesus memberikan perintah kepada saudara dan saya, engkau akan berkata siap, komandan. Dia komandan kita. Itu pola prajurit. Dan Allah sedang bangkitkan laskar-laskar Kristus di seluruh dunia ini. Orang-orang memiliki komitmen yang tinggi, yang militan, yang siap bergerak, yang siap untuk mengerjakan tugas yang diperintahkan kepadanya. Yang kedua, olahragawan. Olahragawan supaya bisa menjadi pemenang, dia harus berlatih, sehat, berlatih, dan mengikuti aturan. Jika dia tidak mengikuti aturan, yang pertama-tama, maka kartu merah akan diberikan. Dia kena peringatan. Sampai lanjut dan lanjut. Kalau sampai dia tidak mentaati peraturan, dia kena DO. Dia tidak bisa menang. Kalau engkau ingin jadi pemenang, ikuti aturan. Dan aturan yang Tuhan berikan adalah firman Tuhan, Alkitab kita. Kalau engkau lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan dengan benar sesuai dengan perintah Tuhan, engkau akan jadi pemenang. Engkau akan jadi pemenang. Orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, diberkati hidupmu, kuat, berakar dalam Kristus. Yang ketiga adalah petani. Contoh petani ini digambarkan sebagai orang yang sabar, yang nunggu waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Seorang petani dia akan menabur, dan dia akan jaga yang ditabur ini, dicangkuli, dikasih rabuk, disirami, dijaga dari hama. Kalau ada hama disemprot, terus sampai waktunya berbuah. Ini berbicara tentang berkat. Allah rindu memberikan berkatnya kepada saudara.
dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan memulai dari anak-anak muda, sebagai prajurit, sebagai olahragawan, sebagai petani. Tuhan mau pakai anak-anak muda ini agar supaya bangkit menggerakkan dunia ini, bangkit menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi kehidupannya ini menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Biarlah ketiga profesi ini itu memberkati saudara-saudara pribadi. Apakah saudara mungkin hari ini yang dengar bukan anak muda? Nggak masalah. Iman saudara tetap muda, tetap kuat, tetap sehat. Biarlah saudara disertai oleh Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, mari kita berdoa buat generasi muda, buat anak-anak muda, buat anak-anak kita. Supaya apa? Supaya Tuhan jamah mereka, supaya Tuhan bertemu secara pribadi dengan mereka. Dan tiap orang yang bertemu dengan secara pribadi dengan Tuhan, maka dia akan mengalami pembaharuan. Seperti tulang-tulang yang kering, dia akan dihidupkan kembali, akan dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Karena apa? Karena kasih karunia Allah yang menghidupkan iman dan rohani orang itu. Mari sama-sama berdoa. Pegang tanganmu ke dada saudara. Taruh tanganmu di dada saudara. Dan kita akan berdoa, Tuhan, jamah kami, jamah mereka. Oh, imannya bangkit, berakar dalam Kristus. Seperti Raja Wali, berani menghadapi badai. Bukan orang yang rapuh, bukan orang yang mudah patah semangat, tapi bangkit, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa buat anak-anak muda. Oh, Allah sedang bangkitkan mereka, Allah sedang mempersiapkan mereka di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Oh Tuhan, jamah mereka. Tuhan sedang bangkitkan mereka untuk menatap ke depan dan pakai mereka untuk misi penyelamatan, untuk misi pemuridan, supaya mereka dimuridkan dan memuridkan dan dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Jamah hati mereka. Lebih daripada itu sekarang juga bertemu secara pribadi dengan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Bapak. Oh haleluya. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan sedang bangkitkan kami semuanya. Bangkitkan anak-anak muda. Oh bangkitkan kami semuanya Bapak. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu membuat kita semakin hari semakin dibangun di dalam Dia, terutama untuk anak-anak muda. Biarlah semakin bangkit ya generasi kita. Biarlah kita semakin hari semakin memenangkan banyak anak-anak muda bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada pengumuman, ya pengumuman. Jadi tanggal 28 nanti, tanggal 28 Juni, jadi di akhir bulan ini kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini jam 8 pagi ya, dengan protokol kesehatan tentunya ya. Dengan protokol kesehatan yaitu memakai masker, tidak jabat tangan dulu, jaga jarak, dan nanti ada pemeriksaan suhu badan. Jadi untuk pengukur suhunya kita sudah pesan, dan ini dalam perjalanan karena saya kemarin lihat sudah sampai Semarang gitu ya, tinggal nanti kita terima di tangan, dan saya berharap dalam beberapa hari kita sudah terima untuk alat suhu tubuh ini ya, kita ada punya, dan ada hand sanitizer. Jadi nanti protokolnya begitu masuk cuci tangan ya, cuci tangan langsung, tempat duduknya sudah dikasih jarak, tidak usah jabat tangan gitu ya, nggak usah pakai jabat tangan, pakai masker gitu ya. Dan yang sakit lebih baik ibadah di rumah lewat online ya. Gimana? Nanti bisa dilayani tersendiri untuk yang sakit ya, bisa didoakan begitu ya. Seperti itu. Jadi mohon perhatiannya tanggal 28 nanti di akhir bulan ini kita mulai beribadah bersama-sama begitu ya. Kita akan berdoa bersyafaat untuk sore hari ini, untuk pagi hari ini, supaya tangan Tuhan sendiri yang akan mengerjakan setiap kita. Nanti kalau kita mulai ibadah bersama-sama, Tuhan lindungi kita semuanya sehat gitu ya. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat.
gitu ya. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan, negara kita pulih, kota kita pulih, semuanya pulih, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan bersyafaat bersama. Glory, haleluya, syukur. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang maha dahsyat Tuhan. Engkau telah melawat, memberkati setiap kami Tuhan. Kami tahu, kami percaya saat ini kami belum bisa berkumpul, tetapi kami percaya Bapa bahwa setiap kami ada dalam perlindungan-Mu, ada dalam pertolongan-Mu, sehingga apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, Tuhan Engkau masih memberikan waktu bagi kami untuk menaikkan pujian, untuk menaikkan penyembahan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena setiap kami pada saat pagi hari ini kami boleh memuji Engkau, boleh menyembah Engkau, boleh mengagungkan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Bapa setiap jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, pada pagi hari ini Tuhan curahkan berkat yang luar biasa. Tuhan curahkan
yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami percaya Bapak, walaupun di tengah-tengah bangsa kami sedang ada virus corona, walaupun di tengah-tengah bangsa kami sedang digoncang oleh COVID-19, tapi kami lebih percaya Bapak bahwa penyertaan-Mu akan selalu terjadi pada setiap kami anak-anak-Mu, bahwa penyelamatan-Mu, bahwa penyertaan-Mu selalu ada buat bangsa dan negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa bagi setiap pemimpin bangsa kami, dari paling atas sampai paling bawah. Tuhan, Engkau memberkati, melawat setiap mereka. Engkau akan curahkan hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga ketika mereka boleh mengambil keputusan, boleh memimpin bangsa ini, sudah menjadi berkat bagi bangsa ini, dan menjadikan kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi para penjaga keamanan, baik itu TNI, Polri, bahkan sampai staf-staf yang lain. Tuhan menyertai setiap mereka. Tuhan taruh roh kedisiplinan pada setiap mereka, sehingga mereka mampu dan bisa menjaga negeri ini dengan kedisiplinan yang tinggi, mampu menjaga negara ini Tuhan dari anasir-anasir jahat, dan Tuhan memberikan keselamatan pada setiap mereka. Terlebih ya Tuhan, bagi setiap tenaga-tenaga kesehatan yang mereka berjuang di garis paling depan untuk membasmi dan melumpuhkan virus corona. Kami tahu mereka tidak punya apa-apa Tuhan, kalau tidak ada pengurapan yang datang daripada-Mu. Untuk itu Bapak, urapi setiap dokter, urapi setiap tenaga medis, urapi setiap perawat Tuhan, agar mereka memiliki kemampuan untuk mengusir virus corona, bahkan melumpuhkan. Karena kami percaya Tuhan, kuasa mereka tidak ada apa-apanya, karena kami percaya ada kuasa yang lebih tinggi daripada itu, yaitu kuasa Yesus sendiri. Kami berdoa bagi setiap mereka yang pada saat ini terganggu kesehatannya karena sakit oleh virus corona. Kami percaya Tuhan, sudah lebih dulu bagi setiap mereka sudah ditanggungkan di dalam bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Maka kami percaya Bapak, pada pagi hari ini, pada hari ini, detik ini juga, oleh karena bilur-bilur darah Tuhan Yesus, Engkau akan disembuhkan oleh Tuhan, Engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan bagi mereka yang terdampak oleh virus corona, hari ini Tuhan, Engkau sudah memulihkan, Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan. Kami berdoa bagi bangsa dan negeri kami Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur, bangsa ini mulai detik ini sudah dipulihkan oleh Tuhan. Negeri ini akan menjadi negeri yang dipenuhi oleh api kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Kami juga bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Kami berdoakan, kami bersyukur Bapak, karena Engkau sudah menjadikan gereja House of Grace Tuhan untuk memiliki tempat ibadah yang baru. Dan kami percaya Tuhan, itu tidak lama lagi akan terjadi. Bukan karena kami mampu, karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tercurah pada setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja House of Grace, dimanapun Tuhan tempatkan dan Tuhan tanam, biarlah gereja-gereja itu Tuhan menjadi berkat bagi bangsa kami, menjadi suar bagi negeri kami, bahkan Tuhan menjadi suluh penerang bagi setiap orang-orang yang mencari kebenaran akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, orang-orang tua rohani kami, Bapak Ibu Kris Yehuda yang ada di Solo, demikian pula Bapak Ibu Yusuf Santoso yang ada di Surabaya. Tuhan, curahkan berkat-Mu yang luar biasa, urapan-Mu yang luar biasa Tuhan, agar setiap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan Tuhan, diberkati oleh Tuhan dan berhasil. Pelayanannya semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa baru bertobat karena pelayanannya. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpuji nama-Mu Bapak. Sebentar kami akan undur dari tempat ini Tuhan, untuk melawat dan memberkati setiap kami, untuk membawa kepulangan kami dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sikiara lapata ya lalama ya lalama ya sandara lama ya sandara lama. Haleluya, haleluya. Mari kita akan sama-sama mengangkat tangan untuk menerima berkat-Nya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara,
Terimalah berkat rahmat anugerah Allah Bapa, oleh cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkati studimu, diberkati kesehatanmu, diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.